taat dan patuh terhadap protokol kesehatan juga membawa kita kepada kehidupan yang lebih sehat seperti memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan. Selamat malam, selamat datang di podcast KTP Kaki Tanah Papua bersama saya Salul Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial dari komunitas FKBM, Ya, betul. Bapak Jaya. Ya. Selamat datang di podcast KTP. Ya, terima kasih atas undangannya di podcast ini. Senang sekali rasanya bisa diundang sama teman-teman dari komunitas kaki hadir di tempat ini ya. Iya. Buat kita diskusi-diskusi nih. Boleh diceritain Pak awal mula bergabung atau motivasi membuat suatu komunitas ini Pak? Oh iya. Jadi FKBM itu sendiri sebelum kita cerita jauh ya. Jadi FKBM itu sendiri merupakan sebuah wadah induk dari para komunitas-komunitas bikers yang ada di Manokwari. Jadi kepanjangannya adalah Forum Komunikasi Bikers Manokwari. Jadi ada beberapa klub-klub motor yang ada di Manokwari, induknya akan ke situ. Jadi kami mewadahi untuk saling koordinasi antar klub-klub motor seperti itu. Jadi tujuannya juga adalah kalau kita lihat di beberapa tempat di kota-kota lain sering terjadi tawuran antar klub-klub motor. Nah itu yang kita hindari. Jadi kami berinisiatif kurang lebih 4 tahun yang lalu membuat satu wadah supaya teman-teman klub-klub motor ini bisa akrab begitu. Gak ada yang bilang aku klub ini aku klub ya, ini, gak ada yang seperti itu. Jadi kita rangkul semuanya, saling silaturahmi gitu. Iya, biar saling kenal, apalagi sama-sama menggunakan jalan yang sama. Betul. Ketemu di jalan tidak saling sapa. Kurang lebih seperti itu. Terus kegiatan-kegiatan akhirnya kadang kita bikin acara bersama gitu. Kalau ada kayak musibah-musibah di tempat lain kita buat kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya aksi tanggap untuk penggalangan dana. Ini kebetulan sekarang di Jayapura kan lagi ada bencana banjir. Iya, banjir bandang. Bencana banjir bandang. Ini tadi sebelum ke sini nih ada teman-teman dari salah satu klub motor. Pas lewat di lampu merah, wah mereka lagi lakukan aksi tuh. Nah, ditanya, malam-malam gini ya. Malam-malam. Artinya kurang lebih beberapa hari ke depan pasti akan disusul dengan teman-teman yang lain. Biasanya tempat berkumpulnya tuh di daerah mana tuh? Base campnya bisa dibilang gitu. Base camp kalau tempat berkumpul khusus untuk FKBM pengurus-pengurus kami biasa ada di kafe di Relibi Puncak. Di situ kafe markas. Nah tapi untuk semua klub-klub motor itu jadi agenda rutin. Biasanya tiap hari Minggu sore kita kumpul di halaman kantor gubernur. Oh iya. Di situ rame gitu. Rame ya. Setiap sore. Setiap Minggu sore. Itu cara bergabung dalam komunitas itu gimana? Mungkin ada syarat-syarat tertentu atau mungkin ada apa yang bisa disampaikan begitu? Kalau untuk gabung ke Forum Komunikasi Bikers Manokwari, yang bergabung ini kan bukan personnya. Iya. Oh, dari klub-klubnya ya? Iya, yang bergabung ini klub motornya. Selagi itu klub motor, bisa bergabung di kita. Ada mungkin syarat-syaratnya atau apa lah gitu? Kalau syarat secara khusus paling tidak mereka tertib administrasi dan punya badan walaupun tidak terlalu legal ya, punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga, itu bisa bergabung di kita. Selain kegiatan aksi tanggap yang tadi, mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya begitu? Kalau kegiatan sosial biasanya masuk ke dalam rencana kerja yang memang sudah diagendakan ya. Biasanya tiap tahun kita ada kegiatan sosial untuk membantu pembangunan masjid atau membantu pembangunan gereja. Biasanya di rolling, misalkan tahun ini kita membantu pembangunan masjid, mungkin tahun depan lagi pembangunan gereja gitu ya. Itu sudah berjalan selama 4 tahun ini ya? Sudah berjalan dalam 4 tahun ini. Kemudian ada juga kegiatan kita touring bersama. Touring gabungan ya. Jadi semua klub motor itu kita gabung. Biasanya kapan tuh? Akhir-akhir tahun atau? Biasanya akhir-akhir tahun kita. Jauh-jauh itu trip-trip.
Jadi setiap akhir tahun biasanya kami ada kegiatan touring gabungan. Itu kami mengundang semua klub motor yang ada di Manokwari ini. Biasanya kami melakukan touring bersama. Jadi kadang kami melakukan touring itu malah lintas kabupaten. Kadang pergi ke Kabupaten Pegunungan Arfa, kadang pergi ke Bintuni, kadang juga ke Sorong. Hmm. Baik. Itu rame sekali pasti ya, Pak. Rame, yang pastinya rame sekali. Wis, asik itu. Itu jadi ajang apa ya? Jadi ajang buat para kaula muda. Apa ya, bisa dibilang tempat untuk berkumpul, saling mengenal. Ya, siapa tahu kembali-kembalinya kan bisa dapat jodoh gitu. Mungkin dapat jodoh dari touring-touring itu. Mungkin Bapak sendiri masih jomblo atau Ya. sudah menikah nih? Kalau ditanya seperti itu, mau bilang masih jomblo, tapi ini di tangan udah ada cincin nih. Jadi kenapa sampai sekarang saya aktif di kegiatan bikers, karena memang dulunya ketemu dengan pasangan itu dari motor, itu yang pertama. Terus saling ketemu, kemudian motor yang mendekatkan kami juga, itu. Boleh diceritakan itu awal ketemunya gimana, Pak? Jadi sewaktu saya kuliah dulu di Makassar, saya suka lakukan freestyle dengan motor. Nah, bahkan dulu masih mantan pacar ya, sekarang istri. Mantan pacar ini suka saya boncengin keliling kota di Makassar nih. Jadi kalau orang Manokwari bilang standing ya, itu kegiatan angkat-angkat ban itu. Nah mungkin dari situ mantan pacar ini merasa, wah ini skill khusus nih, jarang didapat ini. Gen khusus. Sampai akhirnya dipertahankan sampai sekarang gitu. Baik. Kalau anggota-anggota member yang lain mungkin ada dari mungkin dapat jodohnya dari komunitas ini. Ada beberapa ini anggota kami dalam artian member dari para klub-klub motor itu, antar klub motor karena sering berkomunikasi dari wadah kita sering mempertemukan dari satu klub motor dengan klub motor yang lain, akhirnya saling suka, akhirnya menikah. Cuma kan di setiap klub motor itu ada konsekuensinya kan. Misalkan mereka satu klub motor terus saling menikah, salah satu harus keluar. Itu konsekuensinya. Tapi ada yang terjadi seperti itu. Mungkin Bapak bisa ceritakan pengalaman-pengalaman seru lainnya atau unik atau mungkin yang sedih begitu tentang dari komunitas ini, Pak. Mungkin kegiatan-kegiatan touring atau aksi-aksi galang dana dan lain-lainnya, Pak. Kalau dibilang menyedihkan sih hampir tidak ada ya. Karena kita melakukan semua itu atas dasar ini yang menyatukan kami berkumpul dalam ini karena hobi. Jadi kalau dibilang menyedihkan hampir tidak ada, walaupun kelihatannya tragis ya. Tapi kalau dibilang menyedihkan enggak. Jadi sempat saya touring ke Bintuni. Touring ke Bintuni itu kurang lebih kami menempuh perjalanan sekitar 5 jam, 6 jam lah. Karena ditambah dengan istirahat. Nah, pada saat itu saya berada posisi paling belakang sebagai sweeper. Nah, teman-teman saya sudah duluan, saya kebocoran ban. Saya ditinggal itu. Waduh, sedih sekali. Aduh, akhirnya saya ditinggalkan sama teman-teman, mereka pada tungguin, lama tidak balik-balik. Akhirnya balik semua. Nah, di situ keseruannya. Nah, saya yang mestinya pada posisi sweeper penolong, tapi justru saya yang dicari sama teman-teman ditolong. Itu. Mungkin ada hambatan atau tantangan lain dalam komunitas ini yang mungkin Bapak bisa ceritakan. Kalau tantangan lain yang ada di klub motor ini, karena kami tidak membatasi usia ya. Tidak ada batasan usia, entah itu masih anak sekolah, mau orang tua, bahkan ada yang sudah kakek-kakek, kami juluki kakek legend ya. Itu masih bergabung dalam klub motor ini. Jadi kadang menyatukan pemikiran yang masih anak muda dengan yang sudah orang tua ini itu susah. Terus yang kedua, kalau di kami biasanya ada namanya kopdar ya, kumpul-kumpul bareng, ya kopi darat ya.
itu sulit sekali buat ngumpulin teman-teman, kecuali ada event khusus, pasti rame itu. Kalau kumpul rutin, wah di WA nih, bisa datang bro, aduh sorry saya lagi sibuk gini. Itu yang sering terjadi. Tapi sejauh ini kalau ada event, pasti teman-teman pada antusias semua, kumpul, rame gitu. Event-event apa saja yang pernah dilakukan? Event biasanya selain touring, kami juga adakan event bersama. Biasanya kita adakan games, jadi dikasih challenge. Antar klub motor itu dikasih challenge, jadi mereka melakukan tantangan-tantangan tertentu. Kadang balapan juga, tapi balapannya di sini bukan balapan adu kencang, justru balapan adu lambat, namanya slow race. Wah, itu keren itu. Jadi siapa yang terlambat itu yang menang. Itu biasanya dilakukan setiap kapan? Lomba-lombanya itu? Itu paling setahun 2 kali. Jadi situasional. Kalau kita melihat semangat dari teman-teman sudah mulai jarang untuk berkumpul, biasanya kami adakan challenge seperti itu, event seperti itu. Jadi kalau teman-teman kita lihat sudah mulai renggang lagi, kita lakukan seperti itu. Ini enaknya dipanggil apa nih? Biar saling enak ngobrol gitu, kita saling sapanya apa nih, manggilnya apa nih Bang? Jadi kalau mau dipanggil, mungkin nama udah jelas ya. Iya. Tapi kalau teman-teman sendiri biasanya manggilnya Bang J. Bang J ya? Iya. Siap gitu. Bang J. Oke Bang J, tadi kan sempat bahas-bahas touring tuh. Kapan nih ajak-ajak kami juga untuk ikut touring bersama? Mungkin gabung-gabung lah kami. Kalau touring, akhir tahun kemarin kami sudah melakukan touring. Nah, biasanya awal tahun ini ada touring lagi nih. Nanti kalau misalkan ada agendanya, akan segera saya kabari teman-teman buat merasakan sensasi bagaimana keramaiannya touring, terus kegiatan-kegiatan teman-teman pada saat touring seperti apa, nanti akan saya kabarin biar bisa ikut. Oke, siap Bang J. Oke Bang J, tadi kan sempat bahas tentang freestyle. Itu bagaimana sih caranya biar anak-anak muda ini bisa melakukannya tapi dengan aman begitu Bang J? Ya. Mungkin ada tips-tipsnya begitu. Kalau dibilang caranya, ya semua butuh latihan ya. Semua butuh latihan, semua butuh ketekunan. Yang paling penting punya niat, kemudian mau mengasah skill. Karena itu bisa dibilang kategori olahraga yang agak sedikit ekstrim ya. Dan kalaupun gagal, sedikit fatal akibatnya. Entah itu terkilir, patah kaki, atau cedera. Bahkan ada yang bisa sampai mati. Nah, kalau tips-tips buat teman-teman yang ingin melakukan kegiatan itu freestyle menggunakan motor ya, saran saya perbanyak latihan, perbanyak referensi, kemudian pada saat eksekusinya tetap mengutamakan keselamatan. Itu. Mungkin ada apa prosedur amannya untuk melakukan freestyle itu apa Bang J? Buat aman kita yang pastinya harus menggunakan pengaman ya. Nah, jadi ketika mau melakukan itu paling tidak kita menggunakan standar menggunakan sepatu, kemudian sarung tangan, kemudian pelindung deker, sama yang paling penting melindungi kepala, bagian kepala, pakai helm. Itu saja. Selebihnya selalu latihan, kemudian jangan lupa referensi. Gitu. Kalau Abang Jai sendiri pernah mengalami mungkin patah tulang atau akibat dari freestyle itu mungkin ada kecelakaan yang ringan atau mungkin yang bisa dibilang berat begitu Bang? Kalau seorang bikers ya, kecelakaan motor itu pasti sudah sering. Apalagi saya. Jadi saya tidak menganggap dia sebagai satu kecelakaan ya, karena kalau kecelakaan itu misalkan kita tabrakan nih apa, tapi kalau kita latihan itu mungkin tidak disebut sebagai kecelakaan itu. Tapi kalau jatuh dari motor kemudian terluka karena motor itu sudah sering sekali. Tapi saya menganggap bukan kecelakaan, karena kecelakaan bagi saya konsepnya lain. Baik, Bang Jai, mungkin selama pandemi ini pernah melakukan kegiatan-kegiatan sosial atas nama bikers atau atas nama pribadi nih Bang? Kalau kegiatan sosial yang atas nama bikers,
Jadi kami ini sekarang kan lagi marak nih vaksinasi. Jadi pemerintah itu punya target untuk jumlah masyarakat yang sudah divaksin di sini. Nah, kami mencoba koordinasi dengan pemerintah, kemudian dalam beberapa kegiatan kami juga mengadakan vaksinasi massal. Dan itu kurang lebih bulan Desember kemarin kami berhasil melakukan itu dengan bekerja sama pemerintah daerah, kemudian dari Polres Manokwari, kemudian dari kami FKBM sendiri bersama beberapa klub mobil lainnya yang ada di Manokwari. Jadi kami kebetulan karena mau touring, kita adakan agenda bersama. Jadi titik startnya di satu tempat. Nah, sebelum start itu teman-teman divaksin dulu semua. Nah, tapi tentunya yang layak untuk divaksin dan yang mau. Tidak ada paksaan. Itu. Oh iya. Vaksinasi itu dari beberapa klub-klub, itu berapa anggotanya semua itu yang telah divaksin dan jumlahnya semua yang mengikuti touring-touring itu? Kalau secara jumlah kemarin kalau tidak salah kami itu ada sekitar 150-an lebih lah, khusus untuk yang klub motor. Ditambah yang klub mobil itu mereka klub mobil Jimny dan Katana ya, itu teman-teman saya juga, itu kurang banyak juga mereka, saya tidak sempat itu. Yang pastinya kami dari bikers itu kurang lebih 150-an lah yang udah tervaksin. Itu rata-rata vaksinnya vaksin pertama atau vaksin kedua itu? Bervariasi, ada yang vaksin pertama, ada yang vaksin kedua itu. Umur-umur berapa yang paling banyak yang dikena vaksin itu? Kemarin di kegiatan itu rata-rata yang ikut kaula muda ya, kaula muda, jadi bervariasi kisarannya di usia 20-an sampai 35-an lah. Itu. Kami bikers kurang lebih seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang sudah lanjut usia, tapi waktu itu kayaknya kita rata-rata yang anak-anak muda deh. Bagaimana tentang protokol kesehatan? Kalau protokol kesehatan, insya Allah kami adalah warga yang taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Lagian itu juga membawa kita kepada kehidupan yang lebih sehat, seperti memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan. Saya pikir it's okay, bagus. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman biker semua yang ada di Manokwari yang sudah tergabung ke dalam forum komunikasi bikers Manokwari maupun yang belum tergabung dalam forum komunikasi bikers Manokwari. Kehadiran kami ini untuk menghimpun teman-teman semua supaya bisa terarah kepada kegiatan yang lebih positif ya, terutama dalam mengurangi tingkat kecelakaan yang ada di Manokwari, sehingga kami memiliki semboyan bahwa Forum Komunikasi Bikers Manokwari sebagai pelopor keselamatan berkendara yang ada di Manokwari. Terima kasih Bang Jay telah hadir di podcast kami, podcast KTP Kaki Tanah Papua. Semoga pada diskusi malam ini dapat memberikan makna dan dampak yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam, sampai jumpa lagi di podcast KTP. Terima kasih.